Akhir-akhir dia beli keledai perempuan. Pada zaman itu keledai itu buat kerja. Keledai itu kecil tapi kuat buat kerja. Tapi dia nggak dibikin kerja keledainya. Orang-orang kan aneh Pak. Kayak Bapak punya Pajero, diambilnya di rumah. Orang kan bingung. Ini Pajero buat pajangan aja kan? Hari ini Pajero pasukan jenggot Rasul. Karena sarankan jalan kemana-mana. Kadang-kadang kita suka ngece orang ya. Allah. Jangan takut Pak. Lihat Pak Haji ini pasukan jetnya presidennya aja jenggotan. Ya Pak Haji ya. Jenggotan, tentaranya jenggotan semua. Jadi nggak menghalangi jenggotan itu untuk beraktivitas menjadi jempolan di dalam pekerjaan. Nggak ada halangan. Jadi sunahan itu tidak ada menghalangi di dalam pekerjaan. Nah, orang-orang tanya, kenapa kamu ini nggak bekerja dan bekerja? Nggak jadi kerja bekerja? Kata dia, saya ini bukan nggak mau memperkerjakan dia, tapi sebab adanya dia, saya nggak berzina dengan manusia. Rupanya dia kerja di keledai itu, Pak. Dia anggap dia nggak zina itu, karena nggak dikasih tahu itu zina juga, akhirnya guling-guling menangis. Dia merasa taat, tapi sebenarnya maksiat. Contoh kasus belakang, masalah sholat. Orang yang kencing berdiri ini cenderung lebih sering menetes air kencingnya. Dan sedangkan syarat sholat harus suci pakaian, badan dan tempat dari najis. Nah, ketika seseorang kencingnya berdiri dan kemungkinan besar dia tertetes air kencingnya sendiri ataupun terpercik air kencingnya sendiri, maka syarat di dalam amal tidak terpenuhi. Akhirnya dia merasa melaksanakan sholat, tapi sebenarnya dia telah meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat dosa besar, dosa kecil Pak, dosa gede. Jadi jangan bahaya. Contoh kedua, mazhabnya Imam Syafi'i membolehkan menjamak sholat, baik takdim ataupun takhir. Ketika seseorang enggak belajar di ilmunya jamak takdim dan jamak takhir dan mengkosor enggak belajar, kok dia tahu-tahu menjamak? Ini orang yang sering umroh. Kok dia belum belajar tuh perkara itu masih bingung, niatnya nariknya gimana? Nanti gimana caranya? Kok dia tetap ikut-ikutan? Nah, hari ini dia melakukan sholat tapi sebenarnya dia enggak sholat. Sama dengan meninggalkan sholat. Sagede Pak. Nah, ngerasa taat tapi maksiat. Contoh 3 kasus dalam pernikahan. Ada orang menikah nggak belajar masalah agama tentang ilmu pernikahan. Dia anggap karena istrinya ngejengkelin, judes, cerewet, jubleh perempuan gitu. Kalau suaminya nggak boleh, dia cerewet. Nah, saking cerewetnya pening kepalanya suaminya. Saya cerai, ancam. Nah, dia nggak tahu terucapnya dia main-main. Walaupun enggak niat ada kata cerai, talak, pisah, itu sudah turun talaknya. Kok malam-malam kedinginan balik ke kamar bersetubuh dengan istrinya, maka dia zina. Seandainya dari hasil tadi persetubuhan tadi, Pak Harifullah, lahir anak perempuan, maka dia tidak boleh mewalikan anaknya tadi. Kalau dia kekeh maksa mau mewalikan anaknya tadi karena malu undangannya pada pejabat semua, maka dia menanggung dosa zina anaknya secara jariah. Wangi-wangi yang berkesan. Amalan lagi perdagangan. Ketika seseorang mau berdagang muamalah, tidak belajar masalah perdagangan yang sesuai dengan syariat, lalu dia mau punya modal tapi dia pinjam dengan bank, maka dia nggak tahu ternyata itu hukumnya riba. Orang yang makan riba di dalam kitab Nasahul Ibad, Allah tidak diterima sholat karena riba hukumnya haram. Pentingnya kita belajar ilmu agama secara sempurna. Sholat belajar mulai dari mana? Dari syarat, rukun, dan yang membatalkan. Puasa syarat, rukun, yang membatalkan. Zakat syarat, rukun, yang membatalkan. Sama Pak, terus begitu. Begitu juga yang haram. Nah, yang haramnya gimana?
Apakah cuma yang dimakan? Enggak. Itu yang dimakan itu termasuk salah satunya. Kalau orang makan makanan yang haram, saya sering beberapa kali di baik khotbah ataupun di dalam kajian supaya memperhatikan makanan yang masuk. Karena hukumnya mencari rezeki ini dibahas boleh. Orang Islam boleh jadi kayak boleh. Jadi pebisnis boleh, jadi pejabat boleh, tapi syaratnya dua. Yang pertama, kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Makan kalian yang baik-baik, yang halal. Wa'malu shalihah, baru amal shalih. Jadi makanan itu dipikirin dulu. Bukan amal dulu tuh. Makanan dipikirin sebelum amal, belajar baru beramal. Masya Allah. Orang makan makanan yang haram lam yuqbal adlun wala sarfun, enggak diterima amal ibadah fardu dan enggak diterima amal ibadah sunnah. Pak, jangan dengan keluarga kita ngantem yang haram. Hati. Awalnya dari mana? Awalnya dari syubhat. Yang samar-samar halal atau haram, halal atau haram. Ini kan. Kalau sejuta masih bisa nolak ya? Enggak. Kau bantu dia sih. Hai, kecil amat kau boleh haram. Masih 1 M. Kawan semua. Mikir. Belajar 3. Iya kan? Waduh, 2 kalau yang nanya kan, saya kan dapat 3 Pak. Sebagus loh. 3 Pak, masih tahun 2020. Mikir dia Pak. Waduh, aman Pak insya Allah. Beres pokoknya nggak ada yang tahu. Ya juga ya. Itu R bisa jadi L Pak Bu. M bisa jadi L. Halal jadi. Nanti lama-lama 2 kali jadi halal. Kalau kecil aja beres memang. Kalau gede agak ini kali. Kita ini dunia sekali. Sekarang kami mau kata Sayyidina Ali. Itu kalau ditanya sebelum masuk dalam masalah Sayyidina Ali, ditanya, Bapak pengen punya istri yang bagaimana? Istri yang solehah. Ibu juga ditanya, pengen punya imam yang kayak mana? Imam yang soleh. Kalau punya anak soleh dan solehah, nah cocok. Memang harapan tuh. Tapi Pak, di lapangan amalnya tuh nggak kayak keinginannya tuh. Kayak mau pengennya padi dan nanti rumput, ya nggak bisa jadi panennya padi banget. Kita tuh sekarang pengen punya istri solehah tapi dihantamin makanan yang haram. Pengen punya anak soleh dan solehah diembat makanan yang haram. Kira-kira apa kata Nabi? Barang siapa daging yang tumbuh dari makanan yang haram, an-naru aula bihi, neraka lebih utama. Apa Pak? Di dalam kitab yang sama mereka tersebut lam yanfa salatuhu wa siyamuhu wa shadaqatuhu, enggak manfaat puasanya, enggak manfaat salatnya, enggak manfaat sedekahnya. Jadi jangan punya pikiran uang haram bisa dibersihin dengan keluarin zakatnya. Jangan punya pikiran ya. Dapat malu. Itu ngambil pakai bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak takut kan setannya gitu. Hati-hati kesebab keuangan. Enggak laku pakai bismillah. Bagaimana? Aman? Insya Allah aman Pak. Wah pakai insya Allah Pak. Insya Allah aman. Ini maling CS maling. Insya Allah aman. Saya ditelepon. Astagfirullah. Pak maling pasang. Astagfirullah. Udah tahu maling. Saya tahu dia maling. Pakai astagfirullah. Contohnya itu kan orang itu nggak minta ya, tapi dikasih. Enggak saya. Alasannya orang-orang kan ini kan hadiah, khususnya gitu. Dia nggak ngerasa dimaling, karena dikasih. Kalau yang benar-benar maling tuh duitnya ada, diambil. Itu yang mana wajah subhan tadi itu yang dikasih, dia nggak balik tapi dikasih. Sebenarnya uang itu kan ada asal usulnya. Dia nggak boleh dia ngasih kan ada alasannya. Yang pertama, al-qana'atu bil jahli.
Qanaah dengan kebodohan, ayolah biarlah, bersolat. Pak, kalau masuk PNS aja tidak korupsi. ada administrasi, mana sholat? Ya udah, ini sholat aja begitu Pak. Enak sekali itu pembicaraan. Kalau untuk cari dunia aja dari TK sampai S2 kita jalankan, untuk agama begitu saja. Enak sekali itu pembicaraan. Kita ini mau mati soalnya hari itu. Kalau nggak pengen mati, kalau nggak pengen aja pasti mati kok. Nggak pengen aja pasti mati. Jadi nggak usah neko-neko, tak neko semacam aja. Kata Nabi Muhammad, Allah yubghidu kulla 'alimin bid dunya jahilin. Allah tuh marah orang yang paham dengan dunia tapi jahil dalam agama. Kalau ini caranya begini, kalau dana itu caranya begini, kalau ekonomi caranya begini. Tapi giliran suruh ngaji, peletat-peletut nggak mau dandani. Sholat masih kencing berdiri, nggak mau dikasih tahu. Wudu belum beres dikasih tahu malah marah-marah. Hari itu namanya alim di dunia jahil di akhirat. Dosanya dua orangnya. Kalau orang alim satu saja. Kalau orang nggak belajar dosanya dua. Yang pertama nggak mau belajarnya, yang kedua amalnya sama. Maksiat terus, gede. Yang kedua, kalau pengen jadi orang soleh nggak boleh ada perkara, yaitu hirsu ala dunia. Hirsu ala dunia. Jangan ragu sama dunia. Kita ini udah punya jalannya masing-masing. Kalau jadi orang kaya akan jadi orang kaya itu takdirnya. Kalau jadi orang sederhana akan jadi orang sederhana. Kita nggak usah iri-iri punya orang lain. Kalau punya istrinya jelek, yang terima aja takdirnya. Jangan pengen punya bini orang lain yang cakep. Nggak bisa pindah ke situ. Kecuali suaminya mati dulu. Ini apa hari itu? Jadi mbak yang mau sekarang ini paling berat kan ini. Apa sih bedanya GL-Pro dengan Pajero? Pajero lah. Motor mobil. GL-Pro itu apa? Motor. Genjot langsung protol. Motor sakit banget namanya genjot langsung protol. GL-Pro ini Pak, dia sakit di badan, tenang di hati. Karena nggak harus ngatur tiap bulan. Pajero Pak, enak di badan, susah di hati. Ini Pak. Awas, saya nggak nyinggung masih lain. SK-nya pada nggak sekolah sih ya. Saya nggak nyinggung loh Pak, saya ngatain yang ini loh. Saya bacain yang ini. Bapak kesinggung lagi. Saya nggak nyinggung Bapak. Jadi nikmat dunia itu apa? Nikmat dunia itu apa? Nikmat dunia ini, dunianya dijadikan perbekalan untuk akhirat. Ini nikmat dunia. Tapi kalau dunia membuat dia lalai dari Allah Ta'ala, lupa sama Allah Ta'ala, bahkan bermaksiat kepada Allah Ta'ala, ini bukan nikmat. Namanya adab. Tahu istidraj? Enggak sholat tapi tambah duduk banyak. Enggak sholat pangkatnya tambah naik, itu istidraj. Nanti bentar lagi mati. Sabar aja. Orang rasa itu kan sakit mati kan? Nah, ini tuh pasti mati. ketiga ya Pak. Ya Allah, kalau bukan Pak Haji jangan bersendir, nggak nyindir, jangan Pak untung. Yang ketiga masyhurul fadl. Jangan pelit dengan apa yang berlebih dari punya tangan kita. Kalau diluaskan, maka meluasin lagi sama orang. Jangan pelit. Yang keempat, wariyah bil amal. Jangan riya sama amal kalau pengen jadi orang saleh. Oh, saya ini paling pintar sholatnya, paling rajin sholatnya, paling ke depan di masjidnya. Jangan begitu. Kita tuh belum ketentuan amalnya dan belum tentu diterima amalnya. Amal itu bukan masyhur-masyhuran, bukan pengen dikenal-kenalkan. Amal itu diterima apa enggak itu yang penting. Di masjid diumumin, Bapak ini telah menyumbang sekian, Bapak Abdullah menyumbang sekian, Bapak Abdullah menyumbang sekian. Giliran kita mau sebut namanya, nggak usah nyumbang lagi dia. Pernah ajarin pengurus masjid, nama saya nggak disebut. Nah, ini paling bahaya ini Pak. Masjid lain.
Asyad dunas azaban yaumil qiyamah man yu'an nas ayna fi khairan wala paling bangetnya azab pada hari kiamat manusia kali. Dia melihat sama manusia, di dalam diri manusia ini enggak ada kebaikan, tapi di dalam diri dia merasa baik. Itu lebih banget. Ngerasa the best loh Pak. Nah, jangan Pak, jangan merasa the best. Tapi kita tuh merasa merendah sehingga kita bisa memuliakan orang. Tapi kalau merasa lebih tinggi, nggak bisa kita memuliakan orang. Nah ini yang aneh, hatinya berubah dikit. Namanya kalau bulan balik. Kalau yang pandang ini kadang-kadang dia cepat berubah, maka cepat dirubah. Tapi syaratnya dirubah ini tahu dosa dulu. Nah kalau nggak merasa dosa, nah itu yang repot. Orang yang mau tobat kalau merasa dosa, kalau nggak merasa dosa, kapan mau tobat? Matinya suruh iman. Nah, terakhir Allah akan durasi. Yang kelima wal ahjabu dirrah. Merasa paling hebat pendapatnya itu, pendapat orang lain. Pendapat saya nih. Kalau kita ini mau asyar bergaul dengan orang Islam, bagusnya sama. Kalau pendapat saudara muslim kita itu tidak melanggar syariat, kita ngambil pendapatnya. Sekarang kita tuh kalau pendapat kita nggak ikutin, bodoh, nampok, nggak mau ikut musyawarah lagi, nggak ada kebencian, nggak di masjid, nggak di mana-mana. Seperti itu. Lalu musyawarah nggak berhenti. Gara-gara ingin mempertahankan pendapat kita, ketua tiga bagus. Maka orang Islam yang Allah jangan merasa lebih hebat dari orang lain dan jangan merasa cukup dengan amalan. Saya kasih faedahnya terakhir. Kalau berupa bentuk nikmat dunia walaupun sedikit, anggap banyak. Anggap banyak. Supaya timbul rasa qanaah. Enggak iri sama punya orang. Jadi nanti dia punya mobil, saya punya motor, enggak apa. Dia punya motor, saya punya ontel, enggak apa. Timbulkan rasa banyak kalau sedikit. Yang kedua, kalau amal agama banyak, anggap sedikit. Nanti kita mau beramal lagi dan lagi. Nah, kapan orang mau beramal lagi dan lagi kalau dia tahu ilmu? Tapi kalau nggak tahu ilmunya, nggak mungkin dia mau beramal lagi dan lagi. Maka kami ajak semua orang ini Pak untuk dandani sholatnya yang awal. Dan apa yang berhubungan dengan sholat, mandi janabah didandanin dulu. Habis itu wudhu Pak, langsung praktek Pak. Nggak punya teori itu bingungin Pak. Kasih teori sebentar langsung praktek gini Pak. Caranya, ini wajib, ini sunnah. Jadi jangan kecampur. Sholat itu begini, ini wajibnya, ini sunnahnya. Yang membatalkan ini, wudhu yang wajibnya ini, sunnahnya ini, yang membatalkan ini. Langsung praktek itu orang muda. Kalau teori, bingung dia. Pulang-pulang selalu lupa. Selalu baca. Yang penting kita bisa dulu sholatnya, baru ajarkan keturunan kita sholat yang betul, baru kita selamat dunia dan akhirat. Baguskan hubungan kita dengan Allah, dengan manusia kita baguskan juga, maka akan selamat dunia dan akhirat. Tapi kalau sama Allah belum tentu bagus, sama orang sedang beragama, repot kita belajar. Mungkin kita yang bisa sampaikan dulu, mudah-mudahan kita kedepannya ada keinginan dan dicek sholatnya dengan maklumat, Pak ditahsin sholatnya. Coba saya cek Al-Fatihah saya, tahiyat saya dicek, bagaimana rukuk saya, bagaimana sujud saya benar, bagaimana macam-macam. Ini didandani, wudu saya dicek bagaimana benar apa. Hanya kepada ulama yang terdekat karena ini waktunya terlalu. Subhanallah.